tidak ada bergejala. rasa takut nggak ya ketika keliling begitu kan panjang banget itu rutenya. Jelas ada rasa takut, tapi rasa tanggung jawab lebih utama daripada rasa takut. Gimana jadi polisi pandemi ya gitu? Jadi ada polisi pandemi, ada sekolah angkatan corona. Pasuruan nurut dan ya? Nurut. Lo enggak apa-apa dan kita ngomong aja lah. Paling tidak kalau misalnya Nyun Sewu kan yang di pelabuhan sempat viral. Waduh, itu marah itu kayaknya. Itu kan sepotong-sepotong aja. Sepotong-sepotong aja. Jadi sebenarnya marahnya gak segitu banget ya. Iki loh, ngopas, ngobrol Pasuruan. Yang menarik ini deh. Ketika di Bekasi Kota ya. Iya. Sebelum Tangerang Selatan ke Bekasi Kota terakhir ya ini yang Terakhir Bekasi Kota. Kasat Reskrim Bekasi Kota itu sudah masuk masa pandemi ya terakhir sebelum pindah ke sini. Betul. Awal pandemi kan, awal pandemi itu Maret ya. Yeah. Wah, itu saya sudah di sana itu. Misalnya. Sudah di Bekasi Kota. Jadi ketika pindah ke sini kemudian menjadi Kapolres Pasuruan Kota juga di masa pandemi. Masa pandemi. Dan sekarang juga disibukkan dengan hal-hal yang pandemi. Betul. Gimana jadi polisi pandemi ya gitu? Jadi ada polisi pandemi, ada sekolah angkatan corona. Gini kan? Mas Yogi. Proses transisi ini sepertinya kan di masa pandemi dan Mas Yogi gini. Ya. Menjadi polisi di masa pandemi, ya, saya bangga. Okay. Kenapa? Pendahulu saya polisi belum pernah ada yang dinas di masa pandemi. Dengan situasional yang seperti ini kan ya. Nah, ini mengajarkan kita sesuatu atau bukan sesuatu, banyak hal. Banyak hal yang bisa kita pelajari menjadi polisi di masa pandemi ini. Ternyata ya tahu istilah policing in disaster ya. Jadi kita jadi polisi pun di saat bencana ini sangat menarik. Sangat menarik Mas. Karena memang tugas fungsi polisi itu ya memang kemanusiaan. Intinya itu. Makanya saya bilang tadi mirip-mirip dokter lah. Kemanusiaan. Jadi belajar di masa pandemi ini menjadi polisi di masa pandemi ini sangat menarik. Pendahulu saya yang banyak polisi-polisi sebelumnya belum pernah Mas jadi polisi di masa pandemi. Belum pernah. Apalagi begini yang diatasi masyarakat kita, ya kan? Di tengah pandemi sama-sama susah. Artinya seorang polisi pun takut kan dengan kondisi gagah kan kita keluar misalnya harus menindak segala hal katanya kejahatan. Itu. Nah, lawan kan jelas. Betul. Misalnya lawan katanya dengan hal-hal yang sifatnya sekali. Nah, sekarang polisi keluar, dia kan juga dapat ancaman yang secara tidak terlihat. Jadi gini Mas. Itu tadi yang saya bilang bedanya ya. Kalau di reserse kriminal jelas ya. Kita melawan kejahatannya, pidananya ya. Tapi bukan melawan orangnya loh. Melawan orang. Nah, bukan melawan orangnya. Ya, bukan. Pidananya, perilakunya. Nah, berbeda di masa pandemi ini, kita berhadapan bukan hanya sekedar pidananya. Ya, pidananya itu sebagian kecil dan ultimatum remedium lah, paling akhir. Nah, tapi yang paling didahulukan adalah kemanusiaan. Makanya di masa pandemi ini ada istilah lex esto suprema lex esto apa? Salus populis. Nah, salus populis suprema lex esto. Artinya keselamatan masyarakat nomor 1. Hari ini itu ya yang benar-benar dijadikan pegangan ya. Iya, kalau reserse itu kan fight crime, love humanity. Kalau keselamatan keselamatan warga, keselamatan masyarakat yang nomor 1. Ya, salus populi, suprema lex esto. Betul. Nah, keselamatan masyarakat nomor 1. Jadi kita bertindak, kita melaksanakan tugas, kita melaksanakan tindakan, itu harus mengutamakan asas itu. Nah, masyarakat juga harusnya bilang kayak gini dan keselamatan petugas, keselamatan yang depan juga nomor 1. Bahaya kalau ini masyarakatnya petugasnya sudah nggak ada. Anggotaku udah banyak yang sakit Mas. Oh iya. 30-an dan ya? Oh, sama keluarganya 30-an. Jadi Kasat itu ada 3, Kapolsek ada 2, anggotanya ada sampai dengan ini hari ini 13. Ya, kalau sama anak istrinya 30 saya perhatiin ini ya. Semuanya tervonis atau masih sakit macam-macam dan yang tervonis, konfirmasi positif. Iya. Cuma ada yang rumah sakit bergejala, ada yang isolasi mandiri di rumah. Tidak ada rasa takut nggak ya ketika keliling begitu kan panjang banget itu rutenya. Jelas ada rasa takut, tapi rasa tanggung jawab lebih utama daripada rasa takut. Makanya saya, Pak Wali Kota, Pak Dandim, kita takut itu.
kalau ketemu masyarakat yang kita tidak kenal, apa dia bawa virus apa enggak nih? Kita takut. Tapi rasa tanggung jawab lebih tinggi daripada rasa takut, sehingga ya wes lah, bismillah aja. Tapi kayaknya juga petugas kan ada rasa lelah. Terus melihat misalnya masyarakat ya, artinya ketidakpatuhan atau apa, pandangan yang berbeda. Hari ini kan masyarakat kita terbelah antara ngomong percaya dan tidak kan katanya dengan keberadaan virus. Tapi namanya penyakit kan mau percaya mau tidak bisa jadi terjadi apapun kan. Pasti, Mas. Tapi kan ada rasa pegel ya. Gimana dan menghindari seorang pemimpin loh ya, nomor 1 di Polres Pasuruan Kota katakanlah ketika Pak Arman ngamuk misalnya kan itu pegel. Gimana Dan? Ya, biasanya kalau saya sih beberapa kemarin loh Dan Nyon Sewu kan yang di pelabuhan sempat viral. Waduh, Pak Arman marah itu kayaknya. Itu kan sepotong-sepotong aja. Sepotong-sepotong aja. Jadi sebenarnya marahnya agak segitu banget ya. Enggak, video lengkapnya itu kalau tergambarkan sebenarnya di awal itu sudah ada peringatan dari rekan kita Satpol PP dengan menggunakan toa ya, pengeras suara. Ayo bubar, pulang. 5 menit tidak diindahkan, dicuekin. Oh, dicuek. Padahal di situ sudah kami lengkap itu, ada Pak Wali Kota, ada Dandim, ada saya, ada Ketua DPRD. Oh iya. Tidak diindahkan. Nah, begitu tidak diindahkan, saya menelpon anggota yang membawa mobil patroli, rombongan itu sekaligus membawa semprotan disinfektan untuk datang ke situ. Nah, berselang 5 menit kemudian datang. Jadi total itu sudah hampir 10 menit kita di situ nungguin supaya mereka bubar. Tapi nggak bubar-bubar karena ada seberang itu ya. Nggak langsung ketemu ya, Pak. Ada kanal ya. Ada kanal. Nah, ada kanal ya. Nah, pelabuhan. Begitu anggota sampai datang nyemprotin terus membubarkan. Nah, barulah saya ambil video itu. Kalau tidak mau bubar, tangkap itu pemilik warungnya. Gitu. Saya jadi pikirnya, oh ya, mungkin keinget ketika di reskrim dia bilang tangkap. Jadi gini Mas, saya menyerukan tangkap itu tentunya ada dasarnya, ya. Ada pasal 212, 214, 216, 218 KUHP. Ini undang-undang KUHP. KUHP. Iya. Yang intinya tidak mengindahkan perintah petugas yang berwenang, itu bisa dipidana dengan pasal tersebut. Dan bisa langsung ditangkap, bisa. Tapi alhamdulillah warganya nurut, langsung tutup pulang pergi. Pasuruan nurut Dan ya? Nurut. Lo enggak apa-apa Dan kita ngomong aja lah. Paling tidak kalau misalnya Pasuruan ini ya ono sing nurut ya enggak kan gitu mesti ya. Ya namanya manusia semua sama Mas, di mana-mana bukan hanya di Pasuruan. Di Bekasi Kota, di Tangsel tempat saya pernah dinas sama, ada yang nurut ada yang enggak. Tapi insya Allah kebanyakan yang nurut daripada yang tidak. Dengan karakteristik masyarakat kita yang lebih patrialis apa bahasanya itu kan, yang lebih manut kepada tokoh-tokoh, paternalistik. Nah, ini kan juga menjadi bagian yang memudahkan. Nah, ini Mas Yogi bicara juga sosiologi antropologi ini. Sedikit aja lah. Jadi benar, kita harus apalagi tipe masyarakat Pasuruan ini kan paternalistik itu ya. Dia cenderung mengikuti tokoh-tokohnya yang diidolakan. Nah, tentunya saya, Pak Wali Kota, Pak Dandim, ini melakukan pendekatan-pendekatan ke masyarakat melalui tokoh-tokohnya. Dan alhamdulillah tokoh-tokohnya juga mengikuti, paham betul kondisi saat ini. Dan ini kan, ya ini hanya ngobrol aja ya kita. Hari ini ngomong antara dinamika perubahan situasional katanya dengan kebijakan menghadapi masa pandemi. Yang pertama mungkin kemarin muncul PSBB, ini aman dan saya ngomong PSBB yang memang permintaan dari bawah, kita nggak sampai kena. Kemudian hari ini ngomong PPKM darurat yang katanya dengan pusat. Nah ini kan yang susah seperti pemegang kebijakan yang ada di daerah, yang dia harus punya kearifan lokal untuk ngomong bagaimana berkomunikasi. Sementara ada beberapa titik yang memang ditekankan. Ya ini aman. Kalau kita edit nanti kalau. Jadi kan kaitannya dengan itu, kan masing-masing berbeda. Katakanlah kita ngomong di Metro Jaya, katakanlah dengan Bekasi, Tangerang, kemudian Pasuruan. Ada beberapa yang berbeda dengan kaitannya dengan kearifan lokal. Nah, termasuk juga beberapa kebijakan besar kaitannya dengan pelaksanaan peribadatan dan sebagainya. Nah, itu kan sempat jadi kontroversi dan sebagainya yang sempat gimana nih? Saya boleh bilang Mas Yogi ini cocok jadi pengamat kebijakan publik.
Iya, salut saya. Mas Yogi ini cocok menjadi pengamat kebijakan publik. Gitu ya? Iya, ini tak kasih titel. Mas Yogi sebagai pengamat publik, kebijakan publik. Ya paling nggak kita kan juga sebagai jurnalis saya juga tahu kan dan kapan harus tahu. Dan semua masyarakat itu menurut saya ya wajib mengetahui kebijakan publik dan wajib mengkritisi secara membangun. Ya, ingat ya, secara membangun, garis bawahi, jangan amburadul. Ya. Kalau secara membangun, setuju. Saya juga setuju. Dan tadi Mas Yogi menyinggung kebijakan yang diambil dari pusat ya. Ya, katanya dengan PPKM darurat kan langsung pusat. Betul. Daerah tinggal melaksanakan tapi ya, saya persis sama seperti Mas Yogi bahwa kebijakan yang diambil secara terpusat, take down ke bawah, ya, untuk menyamaratakan seluruh wilayah itu pasti ada tepat dan tidak tepatnya. Betul. Iya, pasti ada tepat dan tidak tepatnya. Oleh karena itu, saya yakin juga pemerintah pusat dalam memerintahkan perintah terpusat itu pasti juga sudah mengetahui. Ada kearifan lokal, pasti ada yang perbedaan penerimaan oleh masyarakat di suatu tempat, ya, berbeda dengan di kota besar misalnya. Pasti. Oleh karena itu kita lihat ada perubahan kan? Inmendagri-nya? Ya, kaitannya dengan masjid ditutup. Ada sekarang kalau ngomong hal yang berkaitan dengan peribadatan masuk di wilayah Pasuruan ya secara otomatis terjadi kontroversi kan, dan artinya ada pertentangan. Pasti ada. Kayak kemarin dan ya. Iya. Tapi Anda tetap sabar kan waktu itu. Sabar. Ada masjid ditutup, kemudian di Jakarta akhirnya begitu banyak kontroversi gitu ya. Sabar Mas, dan kami itu bukan permintaan seorang AKBP Arman untuk melakukan kegiatan itu kan. Bukan, memang sudah dari atas, dari pusat. Tapi alhamdulillah sebelum adanya perubahan Mendagri, kita kan saya Pak Wali Kota Pak Dandim kan turun untuk mengajak diskusi tokoh-tokoh, terutama tokoh-tokoh ulama yang berpengaruh di Kota Pasuruan ini. Dan alhamdulillah kami diskusi musyawarah itu ada jalan terbaik, ada musyawarah, ada solusi di situ yang insya Allah untuk kemaslahatan umat Kota Pasuruan insya Allah bisa. Dan setelah itu diambil, ternyata Mendagri berubah. Oh iya, ya kan? Yang susah yang di bawah sebenarnya. Nah iya, semua artinya sama-sama susah lah hari ini. Gini, itu yang harus dipahami ya. Kita harus pahami Mas, di pusat itu kan konsep dan pengambil kebijakan. Ya, kita ini pelaksana kebijakan. Betul. Tentunya ada hal yang berbeda. Di mana pengambilan keputusan itu dan pelaksananya pasti ada hal yang berbeda. Terutama pelaksana kita di bawah ini kan langsung berhubungan dengan masyarakat dan masalahnya. Sehingga perlu kebijakan-kebijakan, perlu analisa-analisa yang lebih mendalam terhadap suatu masalah yang ditemui. Oleh karena itu kami tidak menutup untuk musyawarah dengan tokoh-tokoh, musyawarah dengan ormas-ormas keislaman. Kita musyawarah terus. Saya tiap hari Mas bisa 3 kali ke pendopo wali kota itu. Gitu ya? Hanya untuk rapat. Bukan keliling. Rapat musyawarah untuk pengambilan kebijakan di lapangan. Yang lebih arif gitu ya. Yang lebih bisa diterima oleh masyarakat yang ada di bawah. Tujuannya itu. Iki loh, ngopas, ngobrol Pasuruan.